Bisa seperti itu. Paling bodoh lah. Ya, Yesus bilang itu begitu kan keturunan ular beludak. Amin. Hai kamu keturunan ular beludak yang dilakukan oleh orang Farisi. Kamu kasih biar, yang penting ada duit, yang penting kaya. Kamu yang ada saudara-saudara kamu yang pindah ke tempat lain itu, kasih tarik mereka kembali kalau kamu sudah sadar. Bangkitkan iman mereka. Amin. Kenapa ada diam-diam? Buka dulu ada yang diurapi itu. Jangan diam-diam, sudah masanya kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Itu Papua bilang jangan main-main, jangan duniawi di surga. Coba kamu tuh. Satu ibu itu ganti rambutnya basah, itu ibu Ai. Tapi sekali Tuhan pakainya sampai di luar negara dia bersaksi. Kau tunggu, dia tidak sekolah teologi. Itulah, jangan mengandalkan itu sekolah. Kau ada itu tapi kau tiada merasa hadir Tuhan dalam ibadah, dalam keluargamu, dalam dirimu, dalam rumahmu. Bikin apa itu? Kosong itu. Tuhan mau merasakan itu, mau tunjuk itu kehadiran dia dalam diri Anda, keluarga Anda, menunjukkan bahwa engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam Tuhan tidak ada yang pura-pura, tapi harus serius. Nah, pagi hari ini saya berikan tema, siapakah murid Tuhan Yesus? Ya, karena kalau dikatakan kita sebagai pengikut Tuhan atau murid Tuhan, saya semua boleh cakap seperti itu. Tapi bagaimana ciri kehidupannya murid Tuhan? Dan tanggapi firman ini. Dan sementara kita mendengar, balikan kepada diri kita mengoreksi. Adakah ciri-ciri itu pada dalam diri kita atau tidak? Kalau tidak, jangan kau menganggap lo sudah menjadi pengikut atau murid Tuhan. Amin. Mari kita bermula. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, lihat. Di Damsyik Alkitab bilang ada seorang murid bernama Ananias. Lihat. Apa tema saya? Siapakah murid Tuhan Yesus? Dikatakan Alkitab bilang ada seorang murid Tuhan. Amin. Ada seorang pengikut Tuhan. Ada seorang yang percaya kepada Tuhan. Apa ciri-ciri dia? Orang yang betul-betul sudah menjadi murid Tuhan. Kalau seorang sudah menjadi murid Tuhan, pasti Tuhan senantiasa menyatakan dirinya kepada orang itu. Dalam doa, dalam rumah, apapun, dia senantiasa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nyata dalam hatinya dan nyata dalam hidupnya, dalam keluarganya, untuk mengubah dan membimbing keluarganya lebih dekat kepada Tuhan. Maka saya bilang itu nyata. Amin. Sebab itu jemaat Tuhan, kalau kau bergelar seorang murid tapi kau tidak mengalami apa-apa hubunganmu dengan Tuhan, hati-hati. Lihat itu, ada seorang murid, karena dia murid, ya, karena dia seorang murid Tuhan, ya, maka firman Tuhan kepadanya, datang firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Apa penglihatan itu palsu? Apa penglihatan tidak berlaku sampai sekarang? Siapa bilang tidak? Tapi apa kamu sudah menjadi murid Tuhan atau belum? Itu persoalan murid sendiri. Amin. Sedang murid Tuhan itu sedang Tuhan berbicara kepadanya. Sedang murid Tuhan itu sedang Tuhan menyatakan keputusannya kepada orang itu. Kenapa? Karena dia murid Tuhan. Saudara harus paham, bila murid bermakna kau harus ada ciri-ciri, sikap seperti gurumu yang mengajar muridnya. Amin. Yesus kan guru, kita adalah murid. Kalau kau belajar karate atau silat, mesti kau tahu bagaimana pergerakan itu gurumu yang mengajar itu. Baru kalau dikatakan ini murid jaro, karena bagaimana sipil itu guru mengajar, itulah ada pada itu murid. Amin. Demikian hal rohani. Kalau Tuhan Yesus firman Tuhan mengatakan seorang murid, bermakna semua karakter guru, yaitu karakter Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus, kelakuan Tuhan Yesus, pergaulan Tuhan Yesus setiap hari sebelum dia terangkat ke surga, itu ada pada setiap orang-orang yang bergelar dirinya murid
atau pengikut, atau orang-orang percaya, atau kita bilang orang Kristen. Amin. Bergelar seperti itu. Yaitu sifat Tuhan itu ada dalam diri kita. Apa sifat Tuhan? Apakah sifat Tuhan itu membenci? Apakah sifat Tuhan itu malas-malasan sembahyang? Apakah sifat Tuhan itu tiada Roh Kudus? Siapa bilang tidak? Apakah sifat Tuhan itu macam-macam? Siapa bilang? Amin. Nah, itu koreksi diri kita. Kita lihat. Dia bilang di sini, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Cepat sekali mengerti itu suara Tuhan dan bukan suara setan. Amin. Ananias, ini aku Tuhan. Kenapa? Sudah biasa berdoa, sudah biasa bersekutu, rohnya sudah menyatu dengan Tuhan. Amin. Maka dia kenal itu suara Tuhan dan bukan. Apa sebabnya? Seringkali ada persoalan dalam diri kita, melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi di tempat ini, bahkan banyak persoalan-persoalan. Karena rohmu belum menyatu dengan roh Tuhan, akibat dari kau kurang berdoa. Apakah kau termasuk murid Tuhan kalau kau tidak berdoa? Sedang guru kita suka berdoa. Kita bilang semalam-malam Yesus naik di bukit untuk berdoanya. Bahasa kita di sini, sepanjang malam di gunung dia berdoa sampai pagi. Amin. Itu saya bilang semalam-malaman. Sebab itu selalu saya tegaskan, doa itu penting. Jadi murid Tuhan itu yang asli, originalnya, tahu dari kehidupannya, memang suka berdoa. Amin. Suka berdoa, suka berdoa. Orang yang suka berdoa, senang Tuhan menyatakan keputusannya kepada orang itu. Dan senang Tuhan memberitahu kalau ada seorang yang memerlukan ini dan itu. Karena roh dia sudah menyatu. Amin. Dan senang Tuhan memberitahu pada orang yang memang ada masalah, tapi Tuhan bilang jangan kau bertindak, tolong dulu. Karena ini dari saya mau proses dia. Sebab kelakuannya begini-begini Tuhan bilang. Amin. Makanya jemaat Tuhan, lihat seorang murid, Ananias seorang murid. Dia bilang, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Karena ini Paulus atau Saulus baru saja di Injil Tuhan Yesus ketika dia naik kuda masuk di Damsyik atau Syria kalau sekarang. Amin. Amin. Iran yang berperang sekarang dipanggil Persia. Dalam Alkitab Wahyu bilang, menurut undang-undang Persia bilang itu, dan ketika Daniel apa itu dimasuk dalam buku singa. Amin. Itu Iran sebenarnya, itu Persia. Dekat-dekat di sini Iran, itu Persia. Maka jawab Tuhan, ingat firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat langit. Lihat, Tuhan sedang pakai orang yang betul-betul sudah menjadi muridnya. Amin. Tuhan bilang pergi ke Tarsus. Dia sudah jumpa si Paulus supaya Ananias meletakkan tangannya kepada Paulus, dan dia melihat lagi. 3 hari 3 malam dia tidak makan minum, dan 3 hari 3 malam dia buta. Karena dia melihat penglihatan dari Tuhan. Di situ Tuhan menginjil dia, dan dari itu dia sadar, dia tahu. Dan akhirnya Paulus bertobat. Dan sesudah itu apa jawaban Ananias? Dari semua yang jawab Ananias, Tuhan, dari banyak ya, ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ananias bilang dia tahu bahwa Paulus ini memang melakukan banyak kejahatan. Amin. Tentang orang-orang kudus. Tapi Tuhan bilang, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku. Karena Ananias langsung mendengar dari Tuhan. Amin. Dia tidak mendengar dari guru Alkitab. Dia tidak minta pendapat daripada pendeta, daripada lecturer yang mengajar dalam sekolah teologi. Dia tidak minta pendapat. Karena itu suara Tuhan.
langsung dengannya. Karena dia seorang murid Tuhan. Itu beda dia, murid Tuhan dan bukan. Murid Tuhan itu cepat tahu kebenaran dari Alkitab, karena rohnya menyatu dengan Tuhan. Murid Tuhan itu cepat tahu suara itu dari Tuhan atau dari daging. Kadang-kadang orang yang komplain itu dari dagingnya, yang dikomplainnya itu rohani, dia tahu-tahu tuh perbuatannya yang membuat seperti itu. Amin. Dia jangan main-main dalam alam roh, dalam hal pimpinan Roh Kudus. Amin. Banyak itu, kita tahu, coba kita diam-diam. Kadang-kala kau komplain tapi kau menutup kau punya kelemahan, tapi pemimpin diam saja. Apakah kau ada doa? Apa kau ada persekutuan dengan Tuhan? Kau berani cakap-cakap seperti itu? Hati-hati. Karena murid Tuhan itu tidak seperti itu. Kalau murid Tuhan betul-betul pengikut Yesus betul-betul, lihat ini. Dia cepat membedakan suara Tuhan dan suara setan. Suara yang menegur kita dan yang betul-betul kita bersalah, dan suara yang memperingatkan kepada kita, dia cepat bedakan. Karena Tuhan itu mau pakai siapapun yang menegur kita, siapapun dia boleh pakai. Amin. Burung gagak, kalau dari Nabi Bileam, Tuhan pakai menegur Nabi Bileam. Amin. Kau tidak boleh mengatakan itu Nabi Bileam itu kerasukan setan, itu keladainya. Kau tidak boleh cakap seperti itu. Kita bilang Tuhan yang membuka mulut itu keladai, itu bercakap dengan Nabi Bileam. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, pasti kau akan tahu bedakan mana suara Tuhan dan bukan. Kalau kau betul seorang murid Kristus, kau tahu bedakan. Sehingga kau tidak banyak komentar di hadapan umum, bahkan dalam pribadimu sendiri tentang apa yang berlaku dalam gereja yang datang daripada Tuhan yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus. Amin. Sebab itu perhati diri kita, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan atau belum. Jangan main-main di hadapan Tuhan, jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Jujur dong. Amin. Lihat, banyak kejahatan bilang Ananias, tapi Tuhan bilang pergilah. Ya, karena tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Amin. Ananias tahu bahwa itu dari Tuhan. Dia tidak meragukan itu suara, karena betul dari Tuhan. Dia terus jalan berjumpa Rasul Paulus dan menumpangkan tangannya begitu, dan memberitahu Paulus bahwa yang dia lihat di tengah jalan itu adalah Tuhan Yesus. Begitu bahwa murid Tuhan, amin, menyatakan apa yang benar sesungguh-sungguhnya kepada orang yang memerlukan pertolongan dan keselamatan. Kita lihat ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah lihat, Paulus kan menderita banyak, karena itulah cara Tuhan memanggil dia. Amin. Bukankah itu hari saya sangat semalam itu yang setia sampai mati itu, yang penderitaan itu, yang berbeda-beda cara Tuhan memanggil kita. Ada yang dipanggil menderita, ancaman, masuk penjara, ada yang tidak. Itu tergantung kepada kehendak Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan meragukan kehidupan kita, karena memang seperti itu. Ada yang kita dipanggil karena menderita dari hal kekurangan uang, karena menderita karena camparan, karena berkorban. Amin. Tapi kau sebagai panglima Tuhan yang berperang, laskar kita yang berperang, kau tidak boleh mundur, bahkan itu harus dihadapi bersama-sama sebagai tentara Kristus. Amin. Dalam pertempuran harus dihadapi bersama-sama. Menang atau kalah harus dihadapi bersama-sama. Jangan sudah lihat kawannya kena tembak, tentara lain mundur. Tiada begitu dalam pertempuran. Amin. Tetap maju bersama. Amin. Sekarang kita sedang bertempur jemaat Tuhan. Bertempur dengan keadaan dunia, bertempur dengan serangan roh jahat, bertempur dengan camaran iman kita, kepulan-kepulan gereja. Amin. Jadi cepat-cepatlah bertindak. Ya, kalau ini liburan kita habis berbayar itu tidak sudah tinggal 1 bulan dan berbulan Anda. Amin. Jadi cepat bertindak. Ya. Kita harus berjuang. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Terus dia panggil saudaraku. Amin. Kenapa dia terus panggil? Padahal dia penganiaya. Karena dia sudah tahu kebenaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Sebab itulah Tuhan Yesus bilang, dia berkenan kepada kita di tempat ini. Walaupun kamu tidak sekolah, dia bilang, tapi yang disampaikan kepada jemaat adalah firman yang didorong oleh Roh Kudus sendiri. Amin. Bukan dari kata-kata hikmat manusia saja,
tapi dari Roh Kudus. Karena Alkitab bilang pemberitaan itu, Paulus bilang bukan disampaikan dengan kata-kata hikmat saja yang meyakinkan orang, tapi oleh kekuatan Roh Kudus, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat sekolah, tapi bergantung kepada kekuatan kuasa Tuhan sendiri. Amin. Makanya itu penting. Maka tetap bangkit. Amin. Kita baca lagi ayat 17 tadi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Rohku. Nah, lihat itu, penuh dengan Rohku. Kau sudah jadi orang Kristen, tapi kau tidak rasa-rasa gerakan Roh Kudus dalam hatimu, kau mesti mencari tahu. Karena itu sangat penting sebagai orang Kristen. Amin. Perlu itu. Sudah bertobat, penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Itulah sebabnya tiap kali orang berdoa, Tuhan berkati makanan, supaya kami ada sumber kekuatan tubuh jasmani untuk menuju muliamu. Karena tubuh jasmani, makanan itu hanya untuk memberikan kekuatan kepada tubuh jasmani kita. Amin. Ketika Paulus sekarang di kapal, terapung-apung karena naik banding dengan Kaisar, dalam Kisah Rasul juga di ujung-ujung, jadi kalau ada mau baca, karena sekian lama mereka berjalan begitu, Paulus bilang, sudah lama, sudah 3 hari dia tidak makan dan minum. Makanlah, karena itu penting untuk kekuatan tubuhmu. Amin. Sebab saya percaya, bilang apa yang dinyatakan Tuhan kepada saya akan terjadi. Kapal ini akan hancur, dibilang. Tapi tidak seorang pun di antara kita yang akan binasa, bilang Paulus. Betul-betul terjadi. Amin. Penglihatan yang seperti itu, pernyataan yang langsung daripada Tuhan itu, kau tidak boleh dari teologi, dari lecturer atau guru yang mengajar Anda. Sebab mereka tidak pengalaman tentang penglihatan. Amin. Paling-paling dapat tahu ini ajaran begini-begini, tapi untuk langsung pribadi belum tentu mereka mengalaminya. Terus sampai seorang yang sekolah Alkitab pernah bersaksi, itu pendeta. Dia bilang semua yang ada, kalau pengalaman dari sekolah dia bilang ada, tapi tidak lawan pengalamannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan sedikit orang mau mengajar ini, dia mau yang pengetahuan teologi dulu, tapi sedikit mengajar ini, karena ini ada hal supaya harga dengan duduk di kaki Tuhan, dengan berlutut di kaki Tuhan yang boleh berlutut. Amin. Entahkah 1 jam, entahkah 2 jam, sedikit orang boleh bayar ini harga. Makanya lebih baik orang memilih yang sekolah karena pengetahuan cepat. Tapi kalau langsung dari Tuhan ini, porobekan daging, Anda mengantuk dan mau tidur, harus Anda lawan dan tentang dengan iman. Amin. Maka jangan macam-macam dari hamba Tuhan yang mengalaminya, karena dia alami, karena dia melalui proses itu. Anda tidak mengalami karena Anda tidak melalui proses itu. Ikut saja, dengar saja ajaran dan patuhi, maka itu akan berguna bagimu, bermanfaat dan memberkati hidup Anda. Amin. Maka tidak boleh macam-macam. Amin. Jadi itulah Ananias, seorang murid Tuhan. Karena jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, ciri-ciri orang murid Tuhan tetap dalam firman Tuhan, artinya tidak berganjak keluar dari firman Tuhan. Apapun yang dilakukannya dalam pelayanan, dalam gereja, dia tetap berlandaskan firman Tuhan itu. Kan banyak orang sudah keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu termasuk perintah-perintah Tuhan, termasuk pemberian Anda, termasuk cara Anda memberikan ikhlas, termasuk korban Anda, waktu Anda, sebagainya. Lihat baca Alkitab. Kalau Alkitab sudah mengajar kita seperti itu, jangan lagi ada cara lain untuk menutup kesalahan. Akui saja. Amin. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Ayat 31 bilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena zaman Tuhan Yesus ada juga orang Yahudi yang percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kamu betul-betul ikut firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, tetap dalam firman Tuhan, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kalau tidak melaksanakan, bukan murid itu. Nah itu bermakna ada perbedaan dia. Orang Kristen yang betul-betul yang ada harapan masuk surga dan tidak harapan. Orang yang ada harapan masuk surga tetap dalam firman Tuhan. Artinya dia ikut itu firman Tuhan. Dia mau belajar firman Tuhan. Dia mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin.
tetap dalam firman, baru boleh dikatakan murid Tuhan. Kalau sudah seperti itu, ada harapanlah kita masuk surga. Amin. Yohanes 13 ayat 35. Kita masuk ayat yang terakhir. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Nampaknya murid Tuhan itu dapat dilihat dari kehidupan yang saling mengasihi. Saling apa? Bukan saling mengutuk, bukan saling mengata-ngatai orang, tapi saling mengasihi. Saling mengasihi. Iya. Baru ketahuan murid Tuhan. Baru ketahuan murid itu saling mengasihi. Nah, kalau kita saling mengasihi, tidak mungkin Anda saling menindas. Tidak mungkin Anda saling mengatai saudara seiman. Entah dia bangsa Toraja, bangsa Sungai, bangsa Dusun, bangsa Kadazan, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Tagalog, bangsa nasi sampul lah bos, kau tidak akan mengatakan. Amin. Karena Allah bilang kamu harus saling mengasihi. Tapi kasih itu beda daripada kasih yang ada dalam dunia, tahu? Karena kasih Tuhan itu mendorong Anda untuk lebih hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan daripada hanya kasih sebagai sesama manusia saja. Ya kalau banjir datang menteri-menteri di rumah Anda kasih paras makanan begini supaya terbukti bahwa Anda baik. Itu memang tidak salah, tapi bukan seperti itu. Selain ada masalah banjir yang sudah datang, kasih yang dari Tuhan itu membawa Anda masuk dalam kerajaan Tuhan yang abadi. Amin. Kalau kau mengasihi siapa saja, semua orang boleh, tapi kasih itu membawa saudara kita itu, anak-anak kita itu, istri kita, suami kita masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga, itu baru kasih dari Tuhan. Kalau kau lihat keadaan keluargamu mau binasa, sudah tidak harapan, sudah masuk surga, tapi kau tidak beritahu kebenaran firman Tuhan, dan bila dia sakit kau bilang kasihan, kau tidak mengasihinya sebenarnya. Itu di mulutmu saja. Kalau kau mengasihinya, pasti kau sudah injil dia lama dulu. Amin. Pasti kau injil dia lama dulu dengan tegas sampai itu sadar atau tidak sadar kau injilkan. Amin. Kalau mau mati sudah tidak juga bertobat, apa Anda mau sedih? Itu pilihan dia. Amin. Itu pilihan dia mau mati seperti itu tanpa Yesus. Apalagi kau mau kasih petunjuk apa yang kadang-kadang kasihan dia. Sudah Yesus saja membiarkan Anda, karena kau lebih daripada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, orang yang mengasihi dia pasti dia kasih. Orang yang memberontak melawan Tuhan, ya Alkitab bilang kalau dia melawan Tuhan, siapa yang boleh menolongnya? Kan dia menolak hukum Tuhan. Itu sebabnya ada neraka penghukuman. Nah, kalau Anda tidak mau masuk neraka, rajin-rajin sembahyang, jangan malas-malas. Amin. Amin. Berdoa, baca Alkitab, taati firman Tuhan, supaya kau jadi murid Tuhan yang sebenarnya. Karena kita harus mencari murid itu harus mencari murid itu. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak artinya sesudah bertobat ada buah-buah pertobatan. Banyak orang sudah bertobat bilang, sudah dibaptis bilang, tapi dia masih lagi kedokut, tidak ada buah roh dia, yaitu kemurahan hati. Kan buah roh itu murah hati. Amin. Tidak ada dalam diri dia. Paling-paling dia beri karena kebiasaan dari kehidupannya yang suka membantu orang tadi, bukan karena berlandaskan kebenaran firman itu tiada kuasa. Kalau saya katakan tiada kuasa, itu kemudian Anda akan sesali, itu kemudian Anda akan hitung apa yang sudah berikan kepada orang atau kepada gereja, karena Anda tidak memberikannya berlandaskan firman Tuhan, karena Anda sebagai seorang murid Tuhan. Amin. Seringkali seperti itu berlaku dalam gereja kalau tidak sungguh-sungguh. Bila kau sudah memberi, kau pikir-pikir. Nah, jujur. Jangan kau harap itu Tuhan dengar, jangan kau harap itu Tuhan peduli. Dianggap itu kosong, peti emasmu tetap kosong, bukan lagi emas tapi hitam, tiada isi. Amin. Kau mau yang ada isi, memberi dengan ikhlas.
Jangan diungkit-ungkit. Jangan dipikir-pikir berapa banyak kau korban. Memberilah dan memberilah. Karena semua Alkitab menyatakan dari awal sampai sekarang, membuat tabernakel pun adalah sumbangan daripada seluruh sidang jemaat Israel. Amin. Bahkan yang pertama-tama memberi adalah pemimpin-pemimpin gereja. Karena pemimpin harus jadi berkat kepada jemaat, jadi contoh kepada jemaat. Kalau kau sebagai pemimpin, kau tidak jadi berkat, namanya kau bukan murid. Sia-sia saja kau melayani. Amin. Sia-sia saja kau melayani kau begitu. Bikin apa? Coba baca Alkitab, pembuatan tabernakel. Orang-orang pemimpin yang duluan mempersembahkan. Tiada dikatakan, menyasar saya. Kau cakap saya begitu dapat Tuhan, mati terus. Mati. Kau tidak percaya, bacalah. Uza memegang ini tabut perjanjian yang tidak berkat Tuhan, mati. Karena dia bukan imam. Amin. Kau mau jadi murid Tuhan, harus seperti itu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, banyak berubah. Amin. Hidupnya yang lama itu dia tinggalkan sudah, dan dia mulai berubah. Hidupnya yang lama itu hanya berharap bantuan orang minta belanja sampai itu, dia tidak mau sudah, bahkan dia kasih belanja orang sudah. Amin. Macam-macam lah kelakuan kita tidak tahu. Saya tidak tahu apa perbuatan Anda semua, tapi pikir saja. Apa kelakuan Anda yang menjadi kegemaran Anda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ubahlah. Karena kalau kamu berbuah banyak, Tuhan bilang kamu adalah betul-betul muridku, pengikutku, orang-orang Kristen, lahir baru sebenarnya maksudnya. Amin. Kalau tidak, jangan kau temberang dulu. Ya, lihat tuh firman Tuhan, itu orang murid Tuhan. Yohanes berapa tadi? 15 ayat 8. Ya, itu baru murid tuh. Artinya kalau sudah cari murid Tuhan, ada harapan sudah masuk surga. Betul-betul pasti. Amin. Betul-betul pasti. Alvina kasih tahu, kasih boleh di tangan kau, pasti bilang. Lalu kau katakan begini, Alvina, katakan begini, pasti bilang, murid Tuhan. Ayo, pasti bilang. Pasti. Ya. Harus pasti. Kau jadi murid Tuhan. Amin. Jangan tidak jadi murid Tuhan. Lanjut lagi, belum cukup. Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Tadi saya sudah cakap memikul salib, tapi saya tidak kasih tunjuk ini ayat. Yang kalau memikul salib itu murid Tuhan. Amin. Banyak orang tidak layak jadi murid Tuhan karena bila menghadapi salib atau penderitaan yang dihadapi setiap hari, dia mulai undur, imannya mulai undur, mulai rangga, mulai tawar. Amin. Itulah dikatakan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, Yesus bilang, ia tidak dapat menjadi murid. Bukan murid Tuhan, tidak dapat. Penderitaan yang kita hadapi sekarang, kekurangan uang, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah sakit penyakit, itu merupakan salib. Kan kita baca semalam, memikul salib itu setiap hari. Ya, ada cabaran itu setiap hari. Selagi kita ada di bumi, cabaran-cabaran yang merupakan salib kita karena iman kita pada Tuhan Yesus tidak akan lari. Kecuali kalau sudah di surga sudah. Amin. Mau pergi surga, harus ada itu dalam diri kita. Sanggup memikul salib. Amin. Amin. Ya seperti itu kan Alkitab sudah terang-terang kan. Murid Tuhan itu sanggup memikul salib, penderitaan. Seringkali semua kita ini berkekurangan, tapi ada yang berani berkorban, ada yang tidak. Ada yang sudah pun dia tidak berani berkorban betul, mencakap-cakap lagi mulut. Tiada udah berkorban kalau seperti itu. Bila-bila pun Tuhan tidak akan memberkati kau. Kasih tahu kamu. Karena Tuhan mau keikhlasan dari hati kita. Amin. Tuhan melihat keikhlasan dari hati kita yang betul-betul hati yang jujur, ikhlas, tulus, polos. Amin. Sekali kau memberi tapi kau pilih, bukannya Alkitab mengajar kita tangan kanan memberi jangan diketahui tangan kiri. Amin. Tapi kita bukan saja tidak tahu, tapi dihitung-hitung. Ada tidak hidup tidak sesuai firman Tuhan sudah. Amin.
Namanya kau belum termasuk murid Tuhan. Kalau kau mau tahu, belum. Amin. Karena murid Tuhan itu sudah belajar dari gurunya. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang mengajar kita kebenaran tentang firman Tuhan, yang mengajar kita berbuat kebaikan. Amin. Apalagi kamu tolak Tuhan Yesus? Ini kan Yesus yang cakap sendiri. Guru kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi memikul salib itu setiap hari, setiap orang Kristen yang sanggup memikul salib itu barulah murid itu. Ayat yang terakhir kita. Kesaksian 9 ayat 20 hingga 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Amin. Tetapi ayat 27, tetapi Barnabas ada anak penghiburan. Di sini Paulus mendapat penghiburan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Amin. Nah, lihat. Jadi Paulus seorang murid itu boleh meninggal, dia kasih tinggalkan semua sikap lamanya dan mulai menonjolkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Yang begini Tuhan Yesus kebetulan. Lihat itu. Kalau kau seorang murid tapi kau tidak boleh kasih tahu orang bahwa Yesus hidup dalam pribadimu, Yesus itu Tuhan, apa buktinya kau sudah berubah? Apa buktinya kau murid Tuhan? Amin. 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 Kau lihat, coba kau tulis sama buku kau tidak yang saya murid Tuhan bilang. Tulis. Saya suruh itu sudah. Saya murid Tuhan. Saya murid Tuhan. Yang penghabisan hati-hati loh. Habis ada tulis. Habis. Itu kuasa Tuhan mengalir dalam pribadi. Habis ada tulis. Jadi sekarang kita punya selain ini paling parah sudah kain. Terlalu ada perubahan. Sampai para sibuk kata apa gara-gara orang sekarang dikasih pelipah saja, terlalu cepat bah, profitik betul. Saya suruh dia tulis saja, habis dia tulis atau tidak? Habis. Kan kita kan murid Tuhan, amin. Murid Tuhan seperti itu, harus seperti itu. Murid Tuhan apa? Tetap dalam firman Tuhan. Murid Tuhan saling mengasihi. Murid Tuhan apa lagi? Pikul salib, menderita karena Kristus. Amin. Banyak orang bila ada masalah dalam keluarga, bila ada masalah dalam keuangan, bila ada masalah dalam kehidupan anak-anaknya, jarang-jarang sudah sembahyang. Macam dia tidak boleh pikul itu salib yang berat. Tapi justru itulah kau makin sembahyang. Anak-anak yang mengalami masalah itu urusan mereka dengan Tuhan. Tanggung jawab dan mendoakan mereka. Kalau memang ada sesuatu ikut Tuhan, Tuhan sendiri akan bertindak bahwa mereka kasih paham bahwa mereka harus berubah dalam nama Yesus. Kalau tidak, itu akan menjadi beban Anda, dan itulah jarak setan menarik Anda untuk menjadi lemah. Kalau kamu mau tahu, itulah cara setan menarik Anda tidak semangat ke gereja. Karena gara-gara anak-anak kita. Lihat betapa sayangnya ibu seorang bapak kepada anak-anaknya yang melihat penderitaan seperti itu. Tapi kenapa kau tidak mau mereka dengan tegas datang kepada Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan? So disitulah jawabannya. Amin. Lihat betapa kasihnya. Sakit-sakit ada anak kita mau punya sebenarnya. Ada masalah, ibu bapak harus betul-betul mengatasi. Sekalipun dalam keadaan kita tidak punya bapak, berusaha. Tapi anak-anak kita tidak pandai jarah-jarah, tidak pandai dengar-dengar. Kenapa kau terlampau layan seperti itu? Saya tidak menyuruh Anda membenci mereka. Karena tanggung jawab Anda mengasihi mereka itu memang betul.
tapi kasih yang sempurna. Anda bawa itu hal kaki Anda dengan tetesan air mata, sampai mereka sadar sendiri karena Tuhan sendiri bertindak bagi mereka. Tentang masalah apa itu, Anda jangan khawatir, serahkan khawatirmu, Alkitab bilang kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia yang memelihara kau. Nah, dalam Efesus 5 bermakna bila kita menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan, anak-anak kita itu akan sadar sendiri apabila sudah waktunya Tuhan. Tapi memang hati Anda bergejolak yang tidak biasa menyerah kepada Tuhan, memang berpikir bagaimana makan saya. Tapi ingat, Tuhan bilang serahkan khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Amin.